Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini kita akan belajar bersama mengenai tutorial input subkegiatan Renja OPD di Sistem Informasi Pemerintahan Daerah atau SIPD RI. Untuk tahun anggaran 2024 ini, perencanaan dan penganggaran kita akan menggunakan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah atau SIPD yang terbaru, yang biasa kita kenal SIPD RI. Untuk masuk ke SIPD RI, kita bisa klik ke browser sipd-ri.kemendagri.go.id. Tampilan awal SIPD RI ini tidak jauh berbeda dengan SIPD sebelumnya, di mana ada 3 menu utama, yaitu Sistem Informasi Pembangunan Daerah, Sistem Informasi Keuangan Daerah, dan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah lainnya. Untuk menginput subkegiatan Renja OPD, kita pilih menu Sistem Informasi Pembangunan Daerah atau yang berlogo Apollo. Kemudian kita klik menu Perencanaan Pembangunan Daerah, dan klik kembali Perencanaan Pembangunan Daerah yang berlogo grafik. Kita akan tampil halaman login. Yang pertama, kita isikan Provinsi Jawa Tengah. Kemudian Kabupaten Kota, kita isikan Pekalongan. Kita pilih Kabupaten Pekalongan. Kemudian username. Username ini untuk menginput subkegiatan harus menggunakan user eselon 3 atau setara kepala bidang. Untuk melihat user eselon 3 atau setara kepala bidang, kita bisa masuk dulu ke user NIP menggunakan kepala dinas. Kita inputkan NIP kepala dinas. Password kita bisa isi dengan password yang sudah kita terima dari Kemendagri, kemudian klik login. Di sini ada CAPTCHA yang harus diisi. Kita bisa isikan hurufnya kecil semua. Kemudian kita klik cek. Selanjutnya akan tampil pilihan tahun anggaran. Kita pilih tahun 2024. Kemudian klik masuk. Ini kita sudah masuk ke dashboard awal untuk user kepala dinas atau kepala badan. Di sini kita akan melihat user kepala bidang. Kita bisa masuk ke pengaturan, kemudian klik user, klik SKPD. Akan muncul beberapa user. Kita bisa lihat all. Kita cari user setara kepala bidang. Di sini ada yang menerangkan user setara kepala bidang. NIP ini bisa digunakan untuk penginputan subkegiatan Renja OPD. Kita tentukan NIP ini, kemudian ini kita logout dan masuk menggunakan NIP kepala bidang. Selanjutnya, untuk penginputan subkegiatan Renja OPD, kita akan menggunakan user atau NIP setara kepala bidang yang sudah kita cek tadi menggunakan NIP kepala dinas. Masuk seperti tadi di Sistem Informasi Pembangunan Daerah, kemudian klik Perencanaan Pembangunan Daerah, dan klik kembali Perencanaan Pembangunan Daerah. Halaman login sama, kita isikan Provinsi Jawa Tengah. Kabupaten Kota kita pilih Kabupaten Pekalongan. Username-nya kita isikan NIP kepala bidang. Untuk password sama, kemudian klik login. Kita isikan CAPTCHA, huruf kecil semua, dan klik cek. Pilih tahun anggaran 2024, kemudian klik
masuk. Ini tampilan awal untuk user setara kepala bidang. Di kanan atas ada nama kepala bidang, di tengah ada tahun 2024, dan di bagian kiri menu SIPD. Untuk penginputan sub kegiatan Renja OPD, kita pilih menu RKPD, kemudian pilih menu Renja. Di sini ada beberapa informasi. Yang bagian atas ada tahapan di mana RKPD sistem diinformasikan. Ada rancangan awal RKPD, kemudian di bagian bawah ada batasan pagu. Di sini tertera 9,2 miliar. Maksudnya di sini berarti nanti sub kegiatan yang akan diinput maksimal total anggaran dinasnya adalah 9,2 miliar. Untuk penginputan sub kegiatan kita pilih plus atau tambah kegiatan. Selanjutnya setelah kita klik tanda plus kegiatan, maka akan muncul teks bar yang harus kita isi. Yang pertama SKPD atau subunit, kita isikan Bapeda Litbang. Selanjutnya prioritas pembangunan provinsi. Di sini sudah muncul, kita hanya tinggal memilih menyesuaikan sub kegiatan yang akan kita buat. Kemudian prioritas pembangunan kabupaten atau kota sama, kita hanya tinggal memilih saja. Saya coba melanjutkan smart government. Kemudian sub kegiatan. Di Bapeda ini saya coba untuk membuat sub kegiatan pelaksanaan musrembang. Kita klik. Ada label atau teks sub kegiatan, tidak usah diisi. Kemudian sumber dana, kita klik plus sumber dana. Jika sumber dana tersebut APBD, kita bisa tuliskan dana alokasi umum. Pilih dana transfer umum, dana alokasi umum. Kita inputkan jumlah anggarannya, misalkan 200 juta. Lokasi pelaksanaan kegiatan kita pilih Kabupaten Pekalongan. Kemudian rincian lokasi, ini kita pilih Kabupaten Pekalongan, pilih kecamatannya atau bisa semua kecamatan, kemudian kelurahannya atau desanya. Selanjutnya waktu pelaksanaan, kita bisa tentukan, ini misalkan saya pilih Januari sampai dengan Desember. Anggaran sub kegiatan ini secara otomatis sudah muncul karena kita sudah mengisikan di bagian atasnya. Kemudian anggaran N+1 atau anggaran tahun setelahnya, berarti di tahun 2025 kita bisa lihat di Renstra masing-masing, atau kita bisa isikan 10%. Misalkan 220 juta. Kemudian yang paling terakhir ada indikator keluaran sub kegiatan. Ini secara otomatis sudah muncul. Jadi tidak usah untuk penginputan indikator kembali karena indikator ini sudah muncul dari sistem. Dasarnya Kemendagri nomor 0505889 tahun 2021 tentang hasil verifikasi, validasi, dan inventarisasi pemutakhiran, klasifikasi, kodifikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan daerah dan keuangan daerah. Kita hanya mengisikan targetnya saja. Misalkan kita isikan 2, kemudian klik simpan. Secara otomatis sub kegiatan sudah muncul dengan pagu anggaran 200 juta. Di sebelah kiri ada 2 menu, yang merah berlogo tong sampah untuk hapus sub kegiatan. Di yang sebelah kiri ada beberapa untuk lihat kegiatan belanja, ubah kegiatan belanja,
lihat rincian ataupun set operator untuk pengisian atau untuk penentuan user. Jika untuk merubah kegiatan atau subkegiatan, bisa klik ubah kegiatan belanja. Selanjutnya untuk penginputan subkegiatan yang kedua, kita bisa melakukan kembali klik tambah kegiatan. Demikian untuk tutorial penginputan subkegiatan Renja OPD. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.